Program nuklir Iran belakangan menjadi isu hangat dalam dunia internasional. Banyak pihak di Barat, terutama Amerika Serikat dan Israel, mencurigai Iran menyimpan ambisi tersembunyi untuk mengembangkan senjata nuklir. Meski Iran membantah pernah ingin membuat bom atom, Teheran disebut-sebut terus memperluas pengayaan uraniumnya. Program nuklir Iran tak terpusat di satu titik, melainkan tersebar di sejumlah lokasi. Beberapa situs nuklir Iran bahkan dibangun secara rahasia dan terletak di lokasi yang sulit dijangkau, termasuk di bawah tanah atau di balik pegunungan. Di mana saja lokasi fasilitas nuklir Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir Reuters, Iran memiliki sejumlah fasilitas nuklir utama yang tersebar di berbagai wilayah strategis di negaranya. Masing-masing memiliki peran penting dalam program nuklir yang selama bertahun-tahun menjadi sorotan dunia internasional. Salah satu lokasi nuklir paling terkenal adalah Natanz yang terletak di luar kota suci Qom, selatan Teheran. Natanz merupakan jantung program pengayaan uranium Iran dan memiliki dua fasilitas utama. Fasilitas Full Enrichment Plant (FEP) ada di beberapa lantai di bawah tanah, sementara fasilitas Pilot Full Enrichment Plant (PFEP) di atas tanah. Di fasilitas inilah Iran memiliki sekitar 16.000 sentrifuge, 13.000 diantaranya beroperasi untuk memurnikan uranium, termasuk pengayaan hingga 60% di PFEP. Lokasi ini juga pernah mengalami kerusakan akibat serangan sabotase yang diduga dilakukan oleh Israel. Tak jauh dari Natanz, di sisi lain Qom ada fasilitas Fordow yang dibangun di dalam gunung, menjadikannya lebih terlindungi dari potensi serangan udara. Dalam kesepakatan 2015, Iran dilarang memperkaya uranium di Fordow. Namun kini fasilitas tersebut telah kembali dioperasikan dengan sekitar 2.000 sentrifuge canggih, termasuk mesin IR-6 yang digunakan untuk pengayaan hingga 60%. AS, Inggris, dan Prancis mengecam pembangunan Fordow karena pada 2009 mereka mengungkap Iran membangun fasilitas ini secara diam-diam selama bertahun-tahun. Pembangunannya juga tidak dilaporkan ke Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Presiden AS Barack Obama saat itu menyatakan desain dan tujuan Fordow mencurigakan karena ukurannya besar dan sistemnya kompleks jika hanya untuk kebutuhan nuklir damai seperti riset dan energi. Fasilitas penting lainnya berada di Isfahan, kota terbesar kedua di Iran. Disinilah Iran memiliki kompleks konversi uranium dan pabrik fabrikasi pelat bahan bakar. Fasilitas itu berfungsi mengubah uranium mentah menjadi uranium heksafluorida atau gas UF6 yang kemudian diproses lebih lanjut dalam mesin sentrifuge untuk pengayaan. Isfahan juga digunakan sebagai tempat penyimpanan uranium yang telah diperkaya. Fasilitas ini dilengkapi dengan peralatan produksi program logam uranium, suatu proses yang sensitif karena dapat digunakan dalam pembuatan inti bom nuklir. IAEA bahkan menyatakan ada mesin pembuat komponen sentrifuge di lokasi ini dan pada 2022 mereka mengidentifikasi sebuah bagian dari kompleks tersebut sebagai lokasi baru. Selanjutnya adalah Khondab yang dulunya dikenal sebagai Arak, tempat Iran membangun reaktor riset air berat. Reaktor jenis ini berpotensi menghasilkan plutonium, bahan baku alternatif bagi senjata nuklir. Berdasarkan kesepakatan 2015, inti lama reaktor dihancurkan dan diganti untuk mencegah produksi plutonium tingkat senjata. Namun Iran berencana mengoperasikan kembali reaktor versi baru ini pada 2026 meski dengan desain yang diklaim lebih aman dari segi proliferasi. Kemudian Iran juga memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir di Bushehr yang menggunakan bahan bakar dari Rusia. Karena bahan bakar nuklir tersebut diambil kembali oleh Rusia setelah digunakan, fasilitas ini dinilai relatif aman dari risiko proliferasi. Fasilitas nuklir Iran yang tersembunyi dan tersebar ini memicu kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan teknologi nuklir untuk senjata. Dinamika diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat pun kian memanas. Pemerintah Iran melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi
dengan tegas menolak terlibat dalam negosiasi langsung dengan AS. Trump sebelumnya menyampaikan permintaan perundingan langsung sekaligus mengancam akan menyerang Iran jika diplomasi gagal. Pada Kamis 3 April 2025, ia kembali menekankan bahwa negosiasi langsung akan lebih efektif karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam antar kedua belah pihak. Namun Arakchi menegaskan negosiasi langsung tak akan berarti dengan pihak yang terus-menerus mengancam kekerasan dan melanggar piagam PBB serta memiliki perbedaan pandangan antar pejabatnya. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi jalur tak langsung sambil terus bersiap mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Pernyataan ini semakin diperkuat oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang menyatakan kesiapan untuk dialog dengan posisi setara seraya mempertanyakan ketulusan AS yang mengancam jika ingin berunding. جوابی هم که مقام معظم رهبری در رابطه با نامه‌ای که ترامپ فرستاده برادرم آقای دکتر عراقچی اونو به کشور عمان رسوندن و به دست رابط آمریکایی رسیده و در اونجا هم مذاکره به طور مستقیم رد شده، اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم مقام معظم رهبری تاکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه. ما از مذاکره نه تنها پرهیز نمی کنیم بلکه اون بدعهدی هاست که برای ما مشکل ایجاد کرده تا کنون باید ثابت بکنن که میتونن اعتماد رو در رابطه با تصمیمات ایجاد بکنن که امیدوارم اینم شکل بگیره. Itulah 5 lokasi fasilitas nuklir Iran yang tersebar di titik-titik strategis. Keberadaan fasilitas nuklir itu menjadi bukti betapa kompleks dan tersebarnya program nuklir di negara tersebut. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa simak terus informasi-informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.